Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Global Market Bank Permata. Seperti apa pergerakan rupiah hari ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Mas Cikal. Oke, Mas Joshua, ini isu tapering semakin dekat karena The Fed prediksi akan dilakukan pada awal November. Apakah amunisi rupiah cukup oke untuk menghadapi pelaksanaan tapering ini? Iya, memang ini sentimen dari tapering ini makin mendekat ya, karena The Fed pun juga sebelumnya memperkirakan di bulan November akan mulai melakukan tapering hingga nanti pertengahan tahun depan. Tapi sekali lagi yang kami tekankan bahwa laju dari tapering yang akan dilakukan oleh The Fed ini akan secara gradual, ya, sehingga kalau kita lihat meskipun memang pasar cenderung merespon ya sentimen dari tapering ini dengan kenaikan dari yield US Treasury, tapi kalau kita lihat dampaknya kepada rupiah relatif cenderung cukup stabil, dan apalagi di pasar obligasinya, yieldnya obligasi dalam seminggu terakhir ini justru bahkan malah turun, sehingga ini yang kami pikir bahwa refleksinya ke rupiah kita pikir masih akan tetap cukup stabil ya di kisaran 14.100, 14.300 ya. Seandainya nanti adanya tapering, kita pikir rupiah masih akan relatif stabil. Oke, The Fed juga berencana untuk menaikkan suku bunga acuan lebih cepat. Analisa Anda seperti apa? Ya, kalau ini kita lihat masih akan berkembang ya, masih akan dinamikanya masih akan di The Fed sendiri pun juga masih belum diputuskan sebenarnya. Artinya tetap kita masih perlu mempertimbangkan bahwa The Fed akan mulai menaikkan suku bunganya di tahun depan ya. Tapi di sisi lainnya pun juga Bank Indonesia sudah di RDG terakhir pun juga BI menyatakan bahwa BI juga menyiapkan langkah-langkah ya sebenarnya untuk merespon langkah tapering dan juga langkah apabila nantinya The Fed mempercepat kenaikan suku bunganya, dengan kemungkinan juga bahwa BI akan meresponnya dengan menaikkan suku bunga di tahun depan, di akhir tahun depan. Jadi dengan respon dari BI tersebut, ini juga diperkirakan akan juga membatasi sebenarnya dampak dari apabila The Fed menaikkan suku bunganya lebih cepat dari perkiraan awal. Oke, data foreign direct investment juga segera akan dirilis ya, Mas Joshua. Ini sebesar apa pengaruhnya terhadap pergerakan rupiah? Iya, memang kalau kita lihat foreign direct investment dan juga portfolio investment ya di pasar modalnya ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan realisasi investasi di kuartal ketiga ya. Kalau kita lihat kemarin foreign inflows di portfolio investment, yaitu di pasar modal, kecenderungannya memang terjadi net sell ya di sepanjang kuartal ketiga. Jadi rilis data FDI di kuartal ketiga yang akan dirilis beberapa hari ke depan ini diperkirakan akan berdampak ya. Kita pikir ini akan berdampak cukup positif karena kepercayaan dari investor khususnya di real sector ini kan ya, investasinya ini bukan short term ya. Jadi artinya mestinya sih kalau FDI-nya tumbuh dan meningkat, tentunya ini mengindikasikan bahwa komitmen dari investor asing terhadap ekonomi Indonesia, industri ekonomi Indonesia ini masih cukup baik, sehingga tentunya ini akan cenderung menopang rupiah, meskipun kita melihat bahwa di kuartal 3 yang lalu terjadi net sell ya di pasar obligasi secara khususnya. Oke, untuk isu Evergrande bagaimana? Kalau di IHSG tadi dampaknya seperti minor effect ya. Kalau untuk rupiah seperti apa pengaruhnya? Iya, saya pikir juga setelah kemarin Evergrande akhirnya melunasi kewajibannya ya dengan membayar kuponnya. Tapi memang yang baru ini saja nih Modernland ya, ini another property developer lainnya lagi yang juga sedang mengalami kesulitan pembayaran kupon dari obligasinya. Sehingga memang kalau kita lihat dampak dari Evergrande-nya meskipun memang udah agak mereda, tapi dampaknya terhadap ekonomi Tiongkok ini memang masih perlu kita cermati ya untuk Indonesia dan juga negara-negara di Asia, yang di mana China merupakan mitra dagang utamanya, karena properti di China ini merupakan
30% penyumbang dari ekonomi China ya, sehingga makanya kalau dampak dari Evergrande ini sudah merembet kepada Modern Land dan juga sebagian besar properti developer lainnya, tentunya ini akan bisa berdampak berlanjut ya untuk sektor properti di China, sehingga ini akan berdampak juga pada ekonomi China. Sehingga memang kita perlu tetap mencermati perkembangan ekonomi China karena ini akan sangat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia dalam jangka pendek ini. Oke, terakhir Mas Joshua, ini Kementerian Keuangan sudah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2021 diprediksi sebesar 4,5%. Analisis Anda seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 pastinya akan relatif lebih rendah dibandingkan kuartal kedua. Karena kita tahu bahwa kuartal ketiga, 1,5 bulan pertama di kuartal ketiga ini konsumsi masyarakat dan juga investasi cenderung agak melambat akibat adanya PPKM darurat dan PPKM leveling ya 3 dan 4. Tapi di sisi lainnya kami juga mencermati bahwa kinerja ekspor Indonesia ini sangat baik, ditopang tadi oleh kenaikan harga komoditas karena ada krisis energi di China dan juga di beberapa negara maju lainnya. Tapi tentunya dampak dari ataupun kontribusi dari ekspor sendiri memang belum akan sesignifikan itu. Jadi kami tetap masih melihat bahwa proyeksi pertumbuhan kuartal 3 masih akan berada di bawah 4% dan baru akan lebih dari 4,5% itu nanti di kuartal keempat ya, dengan catatan juga bahwa tidak ada lagi pembatasan aktivitas masyarakat di kuartal keempat ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Joshua atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Pemirsa,